supaya agak tenang kita, karena mungkin ada bapak orang tua saya ahli hisab. Ganti-gantian lagi kita ya Pak. Woi, sampai kali pun Pak Darmawan, terima kasih Pak, thank you very much. Syukran jazakallah. Kalau begini 2 jam pun tahan saya ini Pak. Tapi kalau macam tadi 5 menit udah menggelegar keringat dulu Pak. Terima kasih kebaikannya. Semoga Pak Darmawan dengan pantun tadi, kudoakan mudah-mudahan balasan pantunnya. Kalau Tuhan menangkap balang, janganlah ditangkap burung merpati. Semoga semua kebaikan Pak Darmawan Allah balas dengan berlipat ganda pahala sampai di akhirat nanti. Amin. Sehat-sehat Bapak, panjang umurnya. Alhamdulillah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak petani menanam tomat. Tomatnya ditanam di pinggir kali. Siapa yang paling jawab salamnya semangat? Bilang gak cakap lagi, kok hilang? Ustaz doakan mudah-mudahan bertambah barokah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa petaninya merajuk, dia nggak mau lagi menanam tomat. Karena susah betul dia mencari di pinggir kali. Salam kedua ini nampak masih kurang bersemangat. Yang paling semangat jawab salam ketiga, Ustadz doakan bolak-balik naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dengar orang bisa mencret dia itu buat kali suaranya kan. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Seluruh keluargaku, di awal majelis yang mulia ini, di tempat mulia ini, kita aminkan doa-doa kita. Di awal majelis ini, kita tidak tahu entah dari lisan siapa doa malam hari ini yang diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'al hadza baladan amina. Allahumma ja'al hadza baladan amina. Allahumma ja'al hadza baladan amina. Walhamdulillahi rabbil.
Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat didik mama. Wabil khusus kepada umaro kita, Bapak Kades yang hadir malam hari ini, yang cukup berwibawa dan sangat ganteng sekali saya tengok. Apa kabar Pak Kades? Sehat? Berapa umur ayah anda sekarang? Umur ayah anda berapa sekarang? Udah 50. Nampak wajah seperti 25. Alhamdulillah. Kalau ibu lah kutanya, Pak Kades sambutan aku ceramah, disandingkan kami berdua, mana lebih muda wajah kami, beliau atau saya? Kata anakku, ayah. Kata ibu di belakang, mana lebih muda mukaku ditimbang Pak Kades? Serba salah. Dijawab Ustadz, takut Pak Kades marah. Dijawab Pak Kades lebih muda, takut Ustadznya merajuk. Nggak usahlah kubandingkan dengan Pak Kades. Ibu, apa kabar? Sehat? Mana suaranya Bu? Apa kabar? Sehat? Mana lebih ganteng ibu tengok foto yang di spanduk ini ketimbang aslinya? Oma, kok kalian yang ribut? Ibu, mana lebih ganteng foto yang di spanduk itu ketimbang aslinya? Menyenangkan hati Ustadz aslinya, iya kan Mak? Kalau kalian bilang lebih ganteng juga dia, sakit hatiku. Banyak orang mengira-ngira begitu. Dibuat di spanduk, ganteng, putih, begitu hadir, hitam, legam. Maka banyak orang berpikir fotonya di spanduk imut-imut. Yang hadir itu ustadznya amin. Akhirnya begitu. Mudah-mudahan foto ini tidak jauh berbeda lah dengan aslinya. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pemerintah desa kita, seluruh perangkat desa, Bapak PPD-nya, RT RW-nya, semua yang hadir malam hari ini, hanya satulah doa kami kepada Pak Kades dan seluruh perangkat desa. Mudah-mudahan semakin takut orang Bapak kepada Allah, makin sayang kepada kami sebagai masyarakatnya. Mudah-mudahan asbab kepemimpinan Bapak-Bapak bisa terbawa kampung kita ini bermarwah dan dihargai di tempat-tempat lain. Masyarakatnya sekalipun tak banyak, tapi alhamdulillah kompaknya luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipertahankan sekalipun kampungnya hanya 70-an kakak lahir dari sini, penghafal Al-Quran insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Seluruh keluargaku, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, yang tidak bisa Ustaz sebutkan satu persatu, anak-anak kita juga yang turut berhadir yang sangat Ustaz cintai karena Allah, tolong kita aminkan doa kita malam ini kembali. Mudah-mudahan hadirnya kita maulid malam hari ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Yang banyak beban pikiran dalam rumah tangga, semoga Allah berikan solusi dalam rumah tangganya. Semoga yang sudah terjebak makan duit riba, semoga Allah lapangkan rezekinya, semoga bisa keluar dari dosa-dosa riba, amin. Yang terlilit hutang jamaah ini yang hadir, asbab memperingati maulid, keberkahan maulid ini, semoga Allah angkat semua hutang-hutangnya, diluaskan rezekinya, dan anak-anaknya menjadi soleh dan soleha, amin ya Rabbal alamin. Dari sekian banyak doa yang dipanjatkan, mana yang paling kencang doanya tadi? Aminnya. Pas Ustadz bantu, mudah-mudahan yang terlanjur makan riba
semoga segera bisa melunasi hutang ribanya. Amin. Sampai nggak ke sini Bapak Ibu yang pinjam 100.000 balik 110.000? Tidak sampai. Sawit kita banyak, nggak usah pinjam-pinjam. Ibu-ibu sampai nggak ke sini pinjam 1 juta balik 1.100.000? Sampai apa tak sampai? Macam tahu aja anak ini sampai. Mudah-mudahan terhindar dari kampung kita ini dari dosa-dosa riba. Amin. Jangan dibiarkan masuk ke sini orang-orang yang minjam duit, pinjamkan 1 juta balik 1.100.000. Kalau dapat orang-orang nih Pak Kades tertibkan, jangan sampai masyarakat dimakan riba. Apa sebab? Bisa dikelola oleh desa. Jangan sampai masyarakat ini pinjam, akhirnya riba. Ustaz kok cerita riba sekarang? Itulah yang dimakani orang sampai sekarang Bapak Ibu. Makanya nanti di Maulid ketahuan itu. Yang makan riba, itulah yang membuat yang sebut Pak Kades tadi. Kenapa masjidnya ramai, jamaahnya sedikit? Nantilah kita bicarakan itu. Jangan-jangan karena makan riba, payah datang ke masjid. Mohon izin Bapak Ibu yang mengundang saya Pak Dermawan. Yang disebut Pak Kades tadi di ujung sana Tanjung Alam. Alhamdulillah Pak Kades sudah sampai saya ke sana. Tanjung Alam. Berapa kilo lagi Pak ke sana? Orang Tanjung Alam itu diceramahi kencang-kencang pun pantang tersinggung, tahan batin. Itu di Tanjung Alam. Apakah di desa Kepenuhan Barat Sosial Pasir Limau Manis nih, warga Pak Kades ini cemana model ceramah di sini? Ini baru pertama aku ceramah di Baitur Rahman nih Pak. Aku ceramahku ekstrim memang, dari suara aku pun udah tahu Bapak Ibu. Ini pasti nanti ngeri nampaknya. Memang iya. Maka lebih duluan awak minta izin, minta petunjuk, minta petuah dari ayah awak. Kalau warga Pasir Sosial Pasir Limau Manis Pak Kades, gimana ceramah di sini sebaiknya? Kencang, tegas, tahan banting, atau jamaah digampang tersinggung? Tidak apa-apa itu Pak. Ini ke aspal sana lumayan jauh loh ini Pak. Nanti kencang-kencang, rupanya kawan tersinggung, tunggunya pula Pak di simpang. Udah 2,5 jam ke sini Pak, rusak pula nanti kaca mobil, payah apa Pak? Yakin nih Pak? Oh, yakin. Gaspol. Gaspol bahasanya kalau sini ya. Gaspol. Baiklah, sesuai pesanan lah Pak. Yang tersinggung demi kebaikan, tidak apa-apa. Karena kadang-kadang memang obat itu harus pahit Pak, supaya sembuh demam awak. Paracetamol pahit, bodrek pahit. Kakekku dulu gak kenal paracetamol, tak kenal bodrek. Apa yang dia kenal? Daun, pucuk, pepaya, kates. Meriang-meriang badan nanti di kebun, di ladang. Kakek, meriang badanku. Dan nampakmu di depan gubuk kita ini ada pohon kates kecil. Untuk apa itu kek? Bahasa orang Mandailingnya japal kata dia. Tahu apa di japal? Ini pohonnya langsung Pak, katesnya masih kecil. Daun yang paling di tengah itu kan masih muda. Itu bahasa Mandailingnya itu dijapal namanya. Jangan pakai tangan, makan langsung macam kambing. Pahit tuh Pak Ustaz. Oh, pahitnya minta ampun. Pahit, tahankan. Nanti habis pahit manis tuh kata dia. Demam malaria hilang, asbab makan yang pahit. Begitu juga lah ceramah ini. Biarlah Bapak marah menengok saya. Biarlah asbab ceramah ini tidak usah undang saya lagi. Karena obat ini memang agak pahit sedikit. Tapi saya berharap meninggal aku besok ada yang mengamalkan kaji ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah untukku dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini pada bahwa taruhannya diundang dan tak diundang ini.
Saya berangkat kajinya Bapak Ibu Maulid malam hari ini dengan sebuah pertanyaan. Momentum Maulid ke Maulid, Bapak Ibu orang Pasir Limau Manis ini memang betul tidak cinta sama Nabi? Cinta Pak Ustaz, makanya kami peringati. Kalaulah saya bandingkan Pak, saya sayang nggak, cinta nggak ke anak saya yang sholawatan tadi? Bagaimana cintaku ke dia, Bapak Ibu pun ke anak Bapak Ibu, bahkan lebih lagi cinta kita kepada anak kita. Maka saking cintanya kepada anak, apapun kadang dia minta, bahkan membahayakan dirinya, hampir-hampir kadang-kadang awak penuh di Bapak Ibu, saking cintanya. Ayah, kata si Zuhdi yang sholawatan tadi, Zuhdi namanya, koyak sepatu koyak. Mana? Pas saya cek cuman sikitnya, tapi karena sayang hatiku, ya nak, penting rajin sekolahnya ya, kita belikan besok. Boleh, ayah baik, diciumnya saya, senang hatiku. Berarti anakku ini pandai berterima kasih. Seluruh masyarakat Pasir ini, kira-kira Bapak Ibu pandai nggak berterima kasih dengan yang kita peringati ini? Asbab dialah Bapak Ibu awak kenal dengan Allah. Asbab yang kita peringati inilah awak kenal halal haram. Asbab beliaulah Bapak Ibu tahu mana batasan aurat. Asbab beliaulah Bapak Ibu tahu tentang sholat. Asbab beliaulah awak paham tentang puasa, haji, zakat. Asbab siapa? Nabi Yuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus bisa awak kalahkan sayangnya ke dia dibanding dengan sayangnya awak ke anak-anak awak. Insya Allah kita buktikan. Sepakat gak Bapak Ibu kita bahagiakan Allah, kita bahagiakan Nabi Muhammad sebagai bentuk terima kasih? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Saya ambil contoh, tolong didengarkan, dipahami baik-baik. Pesanan ayahanda dan izin ke Pak Kades, ceramahnya ini harus memang tahan panting. Saya ini adalah penceramah sekaligus pedagang. Apa dagangan Pak Rangkuti ini? Dagangan saya adalah mineral. Datanglah Pak Darmawan, ditanyanya, Pak Rangkuti, siapa? Berapalah satu botol mineral ini? 5.000 ya Pak Darmawan. Oke. Diambilnya duit 5.000, saya terima duitnya, saya kasih mineralnya. Tolong Bapak Ibu jawab, kira-kira hatiku senang atau tidak? Senang. Karena jualan gulaku tidak ditawar. Beberapa selang menit kemudian datang pula jamaah, Pak Rangkuti siap, masih ada mineral. Saya haus, masih Pak. Berapa sebotol Pak Ustaz? 5.000. Pak Ustaz, udah sampai pun ke tempat kami ceramah. Saya jauh dari sana, kemudian jumpa Ustaz di ujung batu. Masa tak ada diskon Pak Rangkuti? Diskon lah. Berapa Bapak minta? 3.000 lah Pak Ustaz ya. Saya bilang modalnya 3.000 Pak. Tambahlah sedikit lagi ya, 3.500. Parah kali Ustaz ini, duitku tinggal 2.000 lagi nih kata dia. Diambilnya aqua ini di mineral, dikasihnya aku 2.000. Kira-kira Bapak Ibu sedih gak hatiku? Kenapa sedih? Tumpul gara-gara pembeli model kayak gini. Modal pun tak balik Bapak Ibu. Tiba-tiba selang 15 menit kemudian datang Pak Kades. Apa kata dia? Pak Rangkuti masih jual mineral. Aku dipulang dari Pekanbaru haus betul. Dapat Kades. Ini berapa nih sebotol Pak Rangkuti? Kata saya 5.000 nya Pak Kades. Oh iya.
Ditariknya lah duitnya 50.000, dikasihnya ke saya. Sudah saya hitung-hitung, mestinya baliknya berapa Bapak Ibu? 4. Cepat juga kalian kalau duitnya. Kencang hitungnya Bapak Ibu. 50 duit Pak Kades, harganya 5.000, mestinya duit Pak Kades kubalikkan 45.000. Tiba-tiba Pak Kades ngomong, Pak Rangkuti, nggak usah balikkan. Saya berangkat Pekanbaru, alhamdulillah urusan semua lancar, duit cair. Saya kasihlah 45 ini ke Pak Rangkuti, nggak usah Ustadz balikkan. Pertanyaannya, senang nggak hatiku Bapak Ibu? Kalian yang ditanya Bapak Ibu, kalian aja yang ngomong tengok loh. Kalaulah dibuat pilihan, saya ini seorang pedagang, mana lebih senang hatiku Bapak Ibu? Pembeli pertama yang tidak menawar, pembeli kedua yang menawar ke bawah, pembeli ketiga macam Pak Kades nawar ke atas. Mana lebih senang hatiku Bapak Ibu? Cerdas-cerdas anak kalian di sini Pak. Tahu dia Pak. Kalau sempat musim-musim kampanye dia bisa menangau ini Pak. Iya Pak. Itu bisa diselipkan itu Pak. Tahu dia yang paling bagus nomor 3. Ditanya para sahabat Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul a'mal, apakah amal pekerjaan ibadah ahabbu ilallah, yang datang mencintai kita nih, supaya datang cinta Allah. Bahasa kepenuhannya terjemah beginilah Pak. Apa ya Rasulullah amal yang membuat awak dicintai Allah? Apakah amal yang bisa mengundang cinta Allah? Kalau Allah cinta, berarti Nabi cinta. Inilah berbalas pantun namanya, ucapan terima kasih supaya Allah dan Nabi cinta ke awak. Ini bentuk ucapan terima kasih ya Rasulullah, asbab engkau kami bisa tahu tata aturan dalam kehidupan ini. Sekarang kita lihat hadisnya. Apa kata Nabi Pak yang pertama Bapak Ibu? As-salatu ala waqtiha. Cara menyenangkan Allah, cara menyenangkan Nabi Muhammad itu, wahai orang-orang kampung, bahwa menyenangkan Allah dan Rasulullah itu, sholatlah engkau di awal waktunya. Sholat Pak awal waktu. Bapak yang kumpul malam ini, ibu yang hadir malam ini, setua ini kita, coba nanti buat dulu catatan kecil. Mulai semenjak engkau bisa memohon meminta sama Allah, engkau berharap punya cita-cita, punya ladang sawit, punya rumah, punya mobil, punya Honda, punya harta benda di dunia. Nyatanya dapat nggak sekarang Bapak Ibu? Lebih banyak yang meleset dan tidak dapat. Baca hadisnya Pak. Apa kata Imam Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis itu? Orang yang selalu menunda-nunda sholatnya, maka begitu pula lah Allah menunda-nunda hajat dan keinginannya. Orang yang menjaga sholatnya di awal waktu, berarti dia menghargai Allah. Begitu pula Allah akan kabulkan cepat hajat-hajatnya. Jangan pernah salah dalam hidup di Bapak Ibu. Kenapa sudah lama hidup nggak pernah dapat kesenangan, ketenangan dalam hidup? Maka istighfar. Jangan-jangan sholat zuhurmu jam 2, sholat asarmu jam 5, sholat maghribmu hampir azan isya, sholat isyamu bahkan kadang lewat kau tertidur, sholat subuhmu bahkan jam 6, jam 7, bahkan jam 8, jam 9 pagi. Apa yang kau harapkan dalam hidup ini? Maka kita cek malam hari ini. Tersinggung boleh, marah boleh, yang penting berubah. Masih punya di sini ayahanda Imam
5 menit sebelum azan yang dari Islam itu. Assalatu wassalamu alaik. Masih ada? Kalau ada orang kampung kita ini Bapak Ibu yang baru berkumandang dari Masjid Baitur Rahman as-salatu wassalamu alaik, kemudian kita baru sampai di parkiran, bapak itu, ibu itu masih as-salatu wassalamu alaik, sudah duduk dia di atas sajadah, menunjukkan dia sudah selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, bahkan sudah selesai sholat sunnah wudu, maka dia sama dengan menawar Allah ke atas Bapak Ibu, pas macam Pak Kades tadi. Saya jual 5.000, dia bayar 50.000, kubalikkan duitnya, dia tak mau. Hatiku senang. Sebelum Allah panggil dengan azan, dia sudah sampai di Masjid Baitur Rahman. Orang ini menawar ke atas, maka orang inilah yang paling dicintai oleh Allah. Pertanyaan, sebagai ketua PHBI, abang Anda, abang ganteng kita ini, Bang siapa namanya tadi? Bang Darmawan. Bang Darmawan, berapalah kira-kira Bang jamaah seperti yang kuceramahkan ini di kampung ini? Belum lagi azan, udah duduk dia di Masjid Baitur Rahman. Nggak usah malu-malu abang bilang aja. Ada atau tak ada? Ada payah memang menjawabnya Bang. Karena aku sudah saya ceramah di pundaknya aku ini. Bang Darmawan tumbalnya karena dia yang undang. Ada nggak orang sosial Pasir Limau Manis belum lagi azan, udah duduk dia di Masjid Baitur Rahman? Ayo Bang Darmawan, ada atau tak ada? Ada. Jangan ngomong bohong, masjid ini belum ada. Ada atau tak ada Bang? Ada. Berapa orang Bang? Cuman aku sendiri, itu lebih nampak. Bang Darmawan rajin ya ke masjid kan Pak? Oh, jangan sampai gitu PHBI nggak rajin pula ke masjid, kena pecat malam nih Pak. Tukar SK-nya nanti. Oke, yang pertama ini mungkin agak jarang orangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang naik Honda, datang naik mobil, datang pakai mantel, datang pakai Honda, ramai berdatangan. Sama dengan begitu dia dipanggil, maka dia tidak menawar-nawar, sama dengan pembeli yang tadi. 5.000 ku sebut, 5.000 dia bayar, masih senang hatiku. Begitu juga lah Allah menengok hamba ini Bapak yang dimuliakan Allah. Begitu dipanggil, cepat respon, tidak menawar-nawar, tidak pakai alasan, berangkat langsung. Senangkah Allah? Senang. Mana lebih senang sebelum dipanggil datang? Lebih senang lagi Allah belum dikumandangkan azan. Sudah tak? Yang nomor 2 ini ada begitu Bang Darmawan. Nomor 2 inilah kebanyakan masyarakat kita yang 70 kakak ini. Alhamdulillah. Yang saya khawatirkan ditawarnya ke bawah. La ilaha illallah, kata muazzin tukang azan. Dicolek biniknya dia. Bang, udah selesai azan di Baitur Rahman, berangkatlah. Ah, belum komat itu kata dia. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu Bang, udah komat itu. Allah, paling nanti 1 rakaat pun awat tiba di sana masih sempat tuh kata dia. Assalamualaikum warahmatullah. Udah selesai orang sholat zuhur Bang, udah siap berjamaah. Abang belum lagi berangkat kata bininya. Apa kata dia? Dia muncung kau. Sholat zuhur itu panjang waktunya. Aku ini bukan karena jadi ustadz adanya, tapi kalau ilmu dalam ilmuku, mengajar-ngajari pula kau kata dia. Zuhur itu jam 2 pun masih bisa, betul Pak? Betul. Jam 3 zuhur itu masih ada. Sampai kapan zuhur itu berakhir?
akhir waktunya sampai azan asar berkumandang. Asar sekarang 15, katakanlah 21. Berarti awal sholat zuhur jam 3 masih boleh Bapak Ibu. Boleh kan Pak? Boleh lah, apa salahnya? Kalaulah begini kelakuan awak, nomor 1 tak dapat, nomor 2 tak dapat, menyanyiakan waktu sholat. Bayangkan dulu Pak, mohon maaf, yang ngasih awak kehidupan ini siapa? Allah. Yang menumbuhkan sawit itu siapa? Allah. Yang membuat sawit itu masak bisa dijual siapa? Allah. Yang ngasih awak napas siapa? Allah. Awak sendiri ke anak hanya bisa membelikan baju, membelikan makan, tapi kalau awak panggil dia tak datang, sakit hati awak. Maka kalau Allah panggil Bapak Ibu tak juga nyahut, tak juga datang, apa kata malaikat itu mendekatkan paham? Ya Allah, ya, boleh nggak aku cekikkan leher orang kepenuhan barat ini? Tadi zuhur sudah dipanggil, dia tak mau juga datang ke Masjid Baitur Rahman. Kata Allah, jangan dulu, nanti asar datang dia itu. Kira-kira begitu nih Pak, pertaruhan awak nih. Azan asar belum juga datang, lapor malaikat, ya Allah izin, ya belum datang juga kawan itu asar. Udah ku kasih tadi dispensasi zuhur mau ku cekikkan dia, masih manen aja kerjanya. Cemana ini? Sabar, nanti maghrib datang dia itu. Masuk maghrib kawan ini masih di ladang lagi. Sehabis maghrib lapor lagi, ya Allah maghrib pun tak datang kawan ini. Cemana ini? Ku selesaikan lah ini, kata malaikat maut itu. Jangan dulu, nanti Isya datang dia itu. Habis azan Isya ditengok tak datang, dipantau, rupanya sudah main skater pula kawan itu. Sudah tak sholat buat dosa lagi. Apa kata malaikat maut ini? Ya Allah, ku cekikkan lah ini ya. Enteng betul dia ku tengok nih. Sudah kau fasilitasi hidupnya, kau kasih dia anak, kasih rumah, kasih dia kehidupan. Tapi kau panggil udah 4 kali ini tak datang dia. Apa kata Allah? Tunggu aja malaikatku, nanti subuh datang dia itu. Tengoklah. Oh, masuk subuh lebih parah lagi. Sampai jam 7 ditunggu malaikat masih ngorok dia. Ya Allah, tak datang dia masih ngorok dia. Ku selesaikan ini kata Allah. Jangan, nanti zuhur masih datang dia itu. Taubat, baik itu hambaku itu. Kalaulah model saya Pak, modelnya sifatnya pemarahnya, tidak sampai segitunya pun 4 kali 5 kali ku panggil anakku tak datang. Itu sekali datang tak ada painnya Pak. Kutunjangkan itu Pak, kalau macam aku orangnya. Coba Pak ya, air ini adalah air Allah. Selama Bapak Ibu tahu meminum air di dunia ini, pernahkah Allah minta ini supaya dibayar Bapak Ibu? Tidak pernah. Nasi yang Bapak makan, beras yang Bapak makan, mungkin 1 L300 sudah Bapak Ibu habiskan. Pernah Allah tagih itu? Tidak pernah. Sawitmu luas, hartamu ada, tapi tak datang kau sholat berjamaah. Itu pertanda engkau sedang melawan Allah. Tiba masanya nanti, tengoklah Pak, cara dia memperlakukan Bapak. Kita tengok aja nanti Pak, beda-beda itu. Ada kadang matinya Pak, gara-gara kebiasaannya manen. Sholat gak pernah, ditimpa tandang sawit, tindarinang habis. Itu Pak. Ada sebagian azan berkumandang, gali paret, longsor, tertimbun, mati. Itu juga ya Pak. Tidak akan jauh awak ini mati dari kebiasaan awak masing-masing. Begini Pak. Lalu Pak Ustaz, gimana ini? Kita buat dulu pertanyaan. Saya tadi Pak Kades sampai di sini sudah doa sholat Isya. Maaf 1000 kali maaf Pak. Kubandingkan dengan kampungku, menangis batinku Pak.
dapat laporan dari Pak Kades awali 70 sekian kakak. Bilang aja lah 70 Pak. Sholat Isya tadi ku tengok sampai kami sama Bang Darmawan sampai 2 sabda di bawah. Rasa-rasanya ada sampai loh. Karena aku tadi sholat udah di sana, kemudian saya berjamaah pas di pojok sini. Ku pantau-pantau, ada sampai Pak. Pertanyaanku mudah saja ya Bapak Ibu. Mana lebih ramai sholat Isya tadi ketimbang maulid malam ini? Coba Bang Darmawan. Kalaulah malam ini Pak kita suruh nyusun sab, berapa sab kita yang hadir nih Pak, bapak-bapak nih? 3-4 sab dapat ini Pak, kalau kita susun malam ini. Pertanyaanku mohon dijawab dengan baik Pak. Bapak yang tadi datang sholat Isya berjamaah katakanlah 20, 50 orang ini di mana orang Bapak sholat tadi? Tanya dulu Bapak. Kok bisa-bisanya orang Bapak peringati maulid tapi tak sholat Isya? Itu maksudku loh Pak. Mulailah marah jamaah ini menengok saya ini Pak Kades ya. Mulailah ini. Ini gak bisa diundang lagi. Provokator nih. Memang salah undang kita nih tadi. Saya sedang membangunkan Bapak. Jangan Bapak terutama kita laki-laki ini Pak hidup di sungsang. Pas orang Medan sungsang itu Pak aneh. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah itu kadang-kadang awak ambil. Sungsang namanya itu Pak. Ini peringati maulid mengkaji Nabi yang menyuruh sholat Allah. Hadis Nabi menguatkan sholat. Awak tak sholat tapi yang nyuruh Nabi. Awak peringati kelahiran dia. Apakah sungsang itu Pak? Pak Ustadz sok tahu. Kami Pak Ustadz sholat tadi di musola sebelah. Kami tadi dari masjid sebelah. Lainnya yang mana? Yang lainnya sholat tadi di rumah sholat Isya. Semua yang hadir ini insya Allah udah sholatnya Pak Ustadz, tapi memang belum ke masjid. Wah kencang anak ini, jeng kata dia. Allah ya Rabbi. Pak, saya mau cerita sedikit, renungkan ya Pak. Sedih saya hari ini sebenarnya. Kalau di sini ada orang meninggal Bapak Ibu, wiridnya antara maghrib Isya atau habis sholat Isya. Habis maghrib, habis Isya. Masih ada yasinan di sini Pak. Mata. Masih ada kita kalau datang orang meninggal nanti malam 1, 2, 3 ke 7, 40 masih ya Pak. Lanjutkan, pertahankan. Memang begitulah mestinya Pak. Apa kaitannya Pak Ustaz? Aku pernah di kampung membawa seorang kakek berangkat wirid numpang di mobilku Pak demi Allah. Ini masjid Baitur Rahman. Di kampung kami kebetulan Pak Kades wirid kalau ada orang meninggal habis maghrib. Supaya waktunya terbatas Isya nanti biar orang bisa pulang habis Isya tak ada kegiatan lagi. Di kampung kami Pak ujung Batu Sosa, Padang Lawas habis maghrib Pak. Ujung Batu Rokan Pak Ustaz habis maghrib Pak. Rata-rata ke sana itu habis maghrib Pak. Kenapa Ustaz sampaikan ini? Belas kasihan menengok keadaan umat hari ini Pak. Numpang kakek ini di mobil saya bawa dia. Begitu azan maghrib berkumandang, ku parkirkan mobilku. Macam inilah perumpamaan masjid itu di kampung. Ku parkirkanlah pas di depan masjid. Di mana tempat mau takziah Pak Ustaz? Kira-kira 100 meter lah dari sini. Hampirlah ke rumah Pak Kadus tadi yang tempat kita makan itu. Berjalan kaki bisa. Ku matikan mobil, ku kunci. Ku tengok si kakek tadi keluar dari pintu sebelah sana, supirnya pun saya sebelah sana. Saya mutar dari kap mesin, kakek ini lurus dia ke sana. Bayangkan Pak, wirid dia karena ada orang meninggal, tapi tidak sholat maghrib. Di sini habis sholat Isya. Ada nggak kira-kira orang kampung ini Pak datang wirid tapi nggak sholat? Ada atau tak ada Pak? Tolonglah jawab ini Pak. Ini PR kita ini sedih aku nengoknya ini Pak. Ada nggak orang kampung ini Pak kalau wirid heboh
heboh, ramai, tapi sholat isya, dan sholat isya dia ada atau tak ada ayahanda? Ada. Inilah penyakit kita sekarang, Pak. Enggak sholat isya, enggak sholat maghrib, tapi wirid perangkat. Baca hadisnya, Pak. Mal mayyitu fi qabrihi kal qariqil mugawwis. Tidak ada obat orang yang meninggal itu di dalam kuburnya kal qariq, seperti kata Nabi, orang yang sedang tenggelam di lautan lepas, dia lambai-lambaikan tangannya kal mugawwis, melambaikan tangan, tolong, 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 tolong. Ingat Pak, orang tenggelam. Kalau orang tenggelam mau ditolong, yang menolong tak bisa berenang, siapa duluan mati, Pak? Ini ada air yang dalam, jatuh ke situ anak. Kemudian saya tengok kanan kiri tak ada yang menengok, cuma aku sendiri. Lupalah aku ni, aku tak pandai berenang. Bajuku tak kubuka, handphoneku pun tak kuletakkan, langsung spontan ku loncat ke air yang dalam tadi. Baru setelah sampai di dalam air, baru aku sadar aku tak pandai berenang. Pertanyaan, mana duluan mati, Pak? Aku atau anak itu? Dua-duanya. Allah Akbar. Kata anak ini dua-duanya katanya. Yang duluan mana duluan? Ustaz. Kok Ustaz duluan? Badanku lebih berat. Dan kemudian tujuan menolong, mungkin aku julang dia, aku taruh di siniku. Bisa saja anakku selamat karena badannya ringan. Aku kenapa tenggelam? Mati karena badanku berat dan aku tak pandai berenang. Maka yang menolong orang meninggal wirid itu harus orangnya pandai berenang. Bagaimana kau pandai berenang? Sholat wajibmu kerjakan, yang wajibmu tunaikan, baru kau nolong orang. Begitu maksudnya, Pak. Bagaimana mungkin kau yasinan yasin, khusus pahala yasin ini ya Allah kepada almarhum almarhumah bapak dan ibu. Ditanya malaikat, udah sholat maghrib kau tadi? Belum. Udah sholat isya kau tadi? Belum. Sama dengan bapak menolong orang tenggelam, bapak tak pandai berenang, bapak sebenarnya mati duluan tapi masih bernapas. Apa maknanya, Ustaz? Enggak ada gunanya itu sama bapak. Kalau kewajibanmu kau lalaikan, sok-sok menjadi orang baik, menolong orang yang meninggal. Berarti besok orang putih kamu yang enggak sholat tinggal usah lagi ya. Salah. Bukan begitu katinya. Justru kalau kau rajin wirid, lebih kasihan engkau menengok dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa mewasiatkan, melapaskan wasilah-wasilah? Bagaimana aku bisa membuat tolongan-tolongan kepada orang yang mendahului kami, sementara aku sendiri pun belum selamat, ya Allah? Maka caranya, kewajibanmu tunaikan, maka wiridmu lanjutkan. Itu yang ku maksud, Pak. Tolonglah Pak, kalau bisa minta tolong bahasanya. Jangan awal contoh. Aku lama dulu tinggal Pak di daerah Kota Lama. Tak boleh saya menyebut daerah tempatan di mana. Tapi aku ini bagian dari situ tangisan hatiku jadi ustaz sampai hari ini. Semoga di kepenuhannya pun jangan terjadi. Meninggal masyarakat itu Pak, takziah hampir 100-200 orang hadir. Begitu selesai awak mandikan jenazah, awak kapani, awak pegang mikrofon. Bapak-bapak terutama sedang bertakziah yang dimuliakan Allah. Karena masjid musola agak jauh, maka jenazah ini kita solatkan di depan rumah ini karena mengingat tempatnya cukup lama. Silakan Bapak yang belum mengambil air wudu, silakan Pak berwudu. Kami tunggu sekitar 5-15 menit supaya kita solatkan jenazah saudara kita ini. Nunduk semua. Yang merokok tetap tidak memberhentikan merokoknya, yang mengobrol pun tidak berhenti obrolannya. 15 menit berlalu, baru awak suruh kawan itu, komat kau. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah ala hadzal mayyitil hadir rahimakumullah.
As-salatu la ilaha illallah. Luruskan sah, rapatkan. Awak tengok ke belakang. Hampir 200 yang hadir, tapi yang menyolatkan hanya 10 orang. Ada tak di tempat kalian begitu? Allah Akbar. Ini musibah ini Pak sekarang. Jangan awak anggap enteng ini Pak. Bertakziah itu juga bagus, tapi menyolatkan jenazah jauh lebih bagus. Mana hadisnya Pak Ustaz? Siapa yang mau ikut menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 kilo. Siapa yang ikut menguburkan jenazah, lahu kirotani, dapat dia 2 kilo. Ditanya sahabat, seberapa besar ya Rasulullah 1 kirot itu? Sebanding dengan bukit Uhud. Begitulah besarnya pahala menyelenggarakan jenazah. Datang takziah, menyolatkan tak mau. Datang takziah, menguburkan pun tak sempat. Maka dianggap juga seperti sia-sia kebaikan awak. Maka awak balik mengaji. Allahu Akbar ya Rabbi. Pak, saya mau kasih kenang-kenangan di sini. Udah saya represi dari tadi ya. Udah mulai benci bapak ibu menengok saya. Besok pada mau jangan undang Ustaz ya. Kasar-kasar kali ceramahnya. Terus sengaja itu Pak, karena jawabannya supaya berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Awak selama ini menganggap itu biasa. Allah dari kecil awak udah dengan azannya. Mulai nanti subuh Pak, kalau mau selamat tolong dipahami baik-baik Pak. Ada orang berharap hidup lama di dunia ini, lupa dia bakalan mati dia Pak. Sebahagian belum sempat bangun udah mati Pak. Sebahagian berpikir masih besok, rupanya besok itu mati dia Pak. Hati-hati Pak ya. Makanya aku kasih amalan ini supaya cepat awak. Bapak Ibu kalau nanti mendengar ucapan asyhadu an la ilaha illallah, apa Bapak Ibu jawab biasanya? Ya sesuai hadis Nabi Pak Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba Pak, dikoreksi terus keutamaan azan. Belum awak sholat, awaknya bisa masuk surga loh Pak. Supaya awak hargai azan mulai subuh nanti sampai awak tinggal dunia Pak. Karena jawabannya tadi, semakin di awal waktu sholat, semakin cepat hajat dapat. Makin tunda sholat, makin tertunda hajat-hajat awak selama hidup ini Pak. Makanya awak susah terus karena awak sepelekan sholat. Coba dulu nanti subuh ganti Bapak Ibu jawabnya. Begini buat. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan subuh nanti nih kalau masih hidup kita. Coba Bapak Ibu baca begini. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Siapa yang mau membaca menyambut azan ketika dibaca asyhadu anna ilaha illallah dengan kalimat yang tadi, yang pertama dia mendapatkan dalam hadis itu wajabat lahu syafa'ah. Wajib orang ini mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai azan Pak, udah ada orang kepenuhan yang selamat dapat syafaat. Penting syafaat di Pak Ustaz, penting. Sholat awak tak khusyuk, cacat. Sodakoh awak mungkin harap pujian orang, cacat. Berangkat umroh, ria. Berangkat haji, ria. Cacat. Apa yang menyebabkan engkau supaya selamat? Salah satunya namanya syafaatul uzma, syafaat mulia, syafaat yang besar, syafaat agung, hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya kau daftarkan dirimu? Tidak ada kecuali selain amal-amal yang lain Bapak Ibu. Ketika azan, tolong Bapak Ibu jawab
sebisa mungkin seperti yang kusebutkan tadi. Mana tahu nanti subuhnya hari terakhir awak di dunia ini, insya Allah mudah awak pesan tiket syafaat itu dari beliau. Pertanyaan, ayah oma hafal nggak yang kubaca tadi? Hafal nggak ayah oma? Ku ulang sekali lagi ya. Nanti kalau tak hafal juga, di sini saya cek sinyal kurang bagus ya bang. Apa handphoneku yang kurang apa tadi? Sinyalnya kurang bagus ya. Kalau ayah oma nanti sudah punya handphone Android ini, buka saja ceramah di nanti di www.youtube UJR channel. Buka YouTube saya nanti, saya upload nih paling lambat besok. Tengok nanti kalimat-kalimat azan yang saya baca ini, bisa buka YouTube. Kalau tak hafal nanti, pas saya mau pulang nanti, fotokan kaca mobil saya itu, dan saya buat stiker di situ. UJR channel, subscribe, like and share. Nanti akan kami upload ini Bapak Ibu. Cara bacanya gimana? Supaya Bapak Ibu ikut dapat syafaat dia ini, Nabi kita ini. Wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Lanjutlah azan itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keduanya itu, siapa di sini guru-guruku yang hadir yang pernah mengaji kitab hadis Abi Jamroh, maka nanti cek dulu bab tentang fi fadilatil azan, di bawahnya ada di situ kalimat faidatun. Apa bunyinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Di dalam azan di sini juga bisa berobat bagi Bapak Ibu yang sudah di hari tua, mengeluhkan kalau baca Quran rabun, menengok pandangan rabun, menengok yang jauh tak jelas lagi, menengok bacaan harus pakai kacamata. Apa dalam kitab Abi Jamroh dia sebut? Begini Pak faedahnya. Ayah oma yang sudah mulai terganggu pandangannya ada dalam kitab Abi Jamroh. Di mana itu? Fadilah azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keduanya sebelum hayya 'alas shalah dia baca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Dia dekatkan dua jempol tangannya ke mulutnya, kemudian dia membaca dalam kitab itu, marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cium, dia usapkan ke pelopak matanya 3 kali, maka dijamin matanya tidak akan kabur, apalagi buta sampai dia meninggal dunia Bapak Ibu. Baca dalam kitab hadis Abi Jamroh. Pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu amalkan itu? Makanya belum cerita sholat kita Pak, sayang Nabi kita di sama kita. Kalau pandai kita menghargai dia. Siapa yang ajarkanku? Beliau Pak. Yang awak anggap selama ini azan lah. Yang awak anggap selama ini kumandang azan kerjaan awak, lanjutlah. Yang awak anggap selama ini azan kumandang di masjid, awak naik mobil, lanjutlah. Enggak Pak. Sekarang berubah Bapak Ibu. Kalau sejauh apapun perjalananmu, kalau kau tunda-tunda terus sholatmu, baik kau menjamak qasar, jamak takdim, jamak takhir, berangkat kau nanti haji, berangkat kau umrah, tolong Pak, asal azan berkumandang dijawab Pak. Allah ya Rabbi, dapat itu ayahan naya, marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Usapkan ke pelopak matamu, semoga Allah jaga sampai kita nanti meninggal dunia, tetap mata ini benar-benar dijaga Allah. Satu faedahnya, dia tidak suka menengok maksiat. Yang kedua, dia selalu sangat suka untuk melihat yang baik-baik. Begitu buat Pak azan. Satu lagi di
azan nih Pak, saya kasih lagi kenang-kenangan untuk kampung kita ini, supaya besok ramai Masjid Tawa ini. Ustaz siapa? Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Habis azan, kebiasaan saya dengar orang menyahutnya Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah. Itu yang biasa itu dibaca Pak. Sekarang naik ke Jawa supaya awak dapatkan yang disampaikan beliau ini. Apa kata Nabi Muhammad Pak? La turaddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak akan ditolak orang yang berdoa antara azan dan iqamah. Kalau Bapak doanya seperti yang selama ini, apa yang spesial Pak? Naikkan sedikit Pak. Gimana caranya Pak Ustaz? Cara jawabnya Pak Ibu begini. La ilaha illallah kata muazzin, awak angkat tangan langsung baca, bukan Muhammadur Rasulullah, tapi afdolnya Bapak Ibu adalah sholawat 3 kali. Caranya Pak Ustaz gimana? Habis azan terdengar, angkat tangan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Habis itu Pak Ustaz, Allahumma rabbah hadhihi da'watit tammah, jangan dulu, ambil kata para ulama, baca 3, sempurnakan ke-3, baca 5, sempurnakan ke-5. Makna, apa makna dari itu semua? Rupanya caranya, ketika engkau baca doa ini, potong dia 2, sempurnakan 3. Mana maknanya? Habis kau baca sholawat, apa doa yang paling kau inginkan, kau hajatkan, bacakan ini Bapak Ibu. Allahumma gfirli wali walidayya. Sendiri. Allahumma gfirli, ya Allah ampunkan dosa-dosaku, wali walidayya, dan dosa ayah dan omakku. Berapa kali Pak Ustaz? 3 kali. Yang ketiganya sempurnakan. Warhamhuma kama rabbayani shogiro. Baru sambung dengan Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassolatil qa'imah sampai terakhir. Siapa yang membaca doa ini habis azan, maka tercatatlah dia sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang mengatakan itu? Begitu dibahas dalam hadis itu, muncullah kalimat la turaddu du'a bainal azan wal iqamah. Doa apa yang paling bagus di situ didoakan? Minta ampunkan dirimu, minta ampunkan ayah omakmu, sekalipun mereka sudah meninggal atau masih hidup, tercatatlah dia sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Begitu. Itulah indahnya azan ini. Makanya saya sangat senang mendengar tadi dari 9 masjid ataupun musola di kampung kita ini, jangan sampai Pak awak tidak pelihara ruh masjid-masjid yang awak bangun Pak. Sedih hati ini Pak. Ini kalau diduitkan Pak, bangun ini nggak kemana saya rasa 500 juta ini. Bahkan 1 M ada ini Pak, dengan bahan-bahan yang cukup mahal sekarang ini Pak. Coba Pak, kalau boleh bahasa minta tolong orang kampung di tempat ini, kalau bisa Pak, tidak usahlah menambah teras, membuat teratap kalau musim nanti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dengan alasan renovasi masjid membeludak jamaah, tapi cuma 2 kali setahun. Malu kita sama Allah Pak. Kalau masih bisanya ini sholat berjamaah masih muat, maka hadis Nabi balik ke dia lagi. Apa kata dia? Kalau kalian menengok ada orang yang mondar-mandir ke masjid, asar datang, maghrib datang, isya datang, subuh datang, itu aja kerjanya. Fashidu bil iman, saksikan itu orang beriman, itu kata Rasulullah. Apa maknanya? Kalau jarang-jarang awak ke masjid, masih tanda tanyanya, awak nih orang beriman atau tidak. Maka yang sekali datang sekali sepekan hari Jumat itu orang Islamnya itu menahan diri supaya jangan murtad aja, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Yang sekali datang Idul Fitri, Idul Adha itu cuman itu Pak Ustaz. Idul Fitri dia datang, pagi ini ramai, segan sama ayah ibu mertua, segan sama famili, hadirlah sholat. Idul Adha kok datang dia Pak Ustaz, enggaknya sholat, menukarkan kupon kurban. Cuma 2 kali dia dalam setahun datang Bapak. Coba Pak, ini uang siapa yang bangun nih Pak? Masyarakat. Uang siapa yang membeli semen keramik besi ini Pak? Masyarakat. Jangan-jangan sudah banyak yang meninggal yang berinfak berwakaf di masjid ini. Harapan mereka hari ini adalah tolong kalian pakailah masjid ini untuk ibadah, untuk sholat, untuk kebaikan. Harapan ayah dan omah di kuburan sana, kakek nenek, supaya dapat aliran pahala dari sini. Siapa yang ngomong tuh? Nabi kita lagi bolak-balik ngomong begitu. Iza matal insan, kalau mati manusia anak Adam, 2 versi hadis. In qata'a amaluhu illa min salas, putus semua amalnya. Apa salah satunya? Shadaqatun jariyah, sedekah yang dapat mengalirkan pahala bagi mereka. Mana yang mereka harap? Sekeping keramik yang mereka infakkanlah ke Masjid Baitur Rahman. Tapi kalian pakai, itulah aliran pahala sama mereka. Kalau masjid ini kosong, biarpun banyak di sini infak, jangan-jangan tanahnya juga tanah wakaf. Apakah bermanfaat bagi yang mewakafkan berinfak? Jawabnya tidak Bapak Ibu. Apa sebab? Karena tidak jariyatun, mengalirkan kebaikan. Maka tolong Pak, sekali lagi, kalau bisa lah dibuat aturan, enak juga sebenarnya itu Pak. Tapi marah pula kalian sama Pak Kades nanti ya kan Pak. Bolehkah saya usul buat aturan Pak? Siapa-siapa Pak Kades warga ini yang nampak Bapak sehatnya badannya, tidaknya uzur dia terutama laki-laki, tidak sholat juga dia ke masjid berjamaah 5 kali sehari semalam, sekali pun tak pernah datang. Aturannya kalau nanti dia meninggal disolatkan di depan rumah masing-masing. Cocok tak aturan itu Pak? Memberatkan betul ya Pak? Rasanya cocok loh itu Pak. Dengan umat keadaan sekarang nih Pak, udah cocok kali itu. Karena nanti Bapak kalau belum pernah Pak umroh, begitu Bapak nanti pergi umroh Pak, mengangang-angang, melongo-longo kalau bahasa orang kita Pak, heran-heran. Bagaimana kira-kira jenazah itu Pak? Nggak pernah ke masjid, begitu mati Bapak bawa ke masjid. Gimana perasaan dia itu Pak? Kasihan kita Pak. Takut betul dia. Kemana ini? Yang tempat dia biasa sajalah kalian sholatkan. Barang putih, ya. Apa enggak lebih afdol menyolatkan jenazah di Masjid Baitur Rahman dibanding dengan di depan rumah dia? Menyolatkan jenazah itu Pak, tempat yang lebih lapang itu yang paling bagus. Sama itu dengan sholat sunnah istisqa, gerhana bulan matahari. Sama juga dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Bawa di tanah lapang Pak, biar ramai. Lebih lapangnya bukan karena masjidnya. Ada dalilnya itu Pak Ustaz? Ada. Nanti Bapak Ibu kalau berangkat umroh yang sudah berangkat pasti terbayang ucapan saya. Kalau ini Pak Masjid Nabawi, nanti Bapak bergeser ke sini sekitar 150 meter, ada di sini Masjid Gomamah namanya. Masjid Gomamah ini Pak, sejarahnya adalah Masjid Gomamah awan hitam, tempat Nabi dulu sholat istisqa meminta hujan karena sudah kering kerontang, lama tak turun hujan. Kenapa Nabi Pak Ustaz tidak sholat istisqa di Masjid Nabawi? Kenapa dia bawa ke Gomamah? Gomamah ini dulunya belum masjid. Karena mimbar Nabi ada di situ, dibuatlah sekarang jadi masjid. Namanya Masjid Gomamah. Apa Masjid Gomamah ini dulu? Lapangan luas Bapak Ibu. Itulah dalil tentang sholat istisqa, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau tak mencukup ruangan Masjid Baitur Rahman, bagus dibuat di tanah lapang. Nabi membuat itu Pak. Geser 50 meter Pak, di sini sudah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia buat rumah dekat begini Pak? Karena penghargaan Abu Bakar ke Nabi kita. Tidak mungkinlah aku bisa menempati mimbar Nabi
sedangkan aku ini hanya sekedar seorang sahabat. 50 meter jaraknya Pak, dibuat Abu Bakar mimbarnya di sampingnya, maka sekarang pun itu menjadi rumah Abu Bakar, nama masjidnya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Jadi paham Pak ya, ini Nabawi, Masjid Nabi, mutar 150, ini Masjid Gomama, 50 meter ke sini Masjid Abu Bakar, 100 meter tak sampai ke samping, disitulah rumah Sayyidina Ali, masjid juga sekarang Pak. Kenapa Ustaz jelaskan ini mengenai dalil tadi? Bagaimana hukum jenazah ini kalau tak pernah ke masjid, kemudian harus ngotot keluarga disolatkan di masjid? Kalau bisa Pak Kades, tidak usah bawa ke masjid Pak, di depan rumahnya. Karena yang sering di situ dia main. Di terasnya boleh Pak Ustaz, mantap. Di rumahnya sendiri Pak Ustaz, mantap juga. Supaya dia jangan takut alergi mendengar ataupun memasuki masjid ini. Kalaulah Allah bukakan hijab dari mata ini Pak, guru-guru awak dulu, apa dibuatnya pemahaman awak supaya jelas. Kalaulah datang jenazah itu berlaku buruk mengomentari hadis Nabi, apa kata dia Pak? Kemana mau kalian bawa saya ini? Ketakutan luar biasa. Dia ngomong tapi tak bisa kita dengarkan. Yang mendengar itu hewan-hewan menyaksikan. Kau bawa ke pintu masjid, apa kata dia? Mau kemana ini kata dia? Tempat apa ini kata dia? Kenapa dia takut? Karena dia selama hidup tidak pernah datang ke sini atau jarang dia datang ke sini. Sekali datang Bapak buat pula dia jadi imam. Apa nggak gemetaran dia itu Pak? Langsung di depan imam Pak. Oh keringat dingin, mengahu-ngahu, mengangguk bahasa kitanya, luar biasa menangis tapi tak ada awak mendengar. Allah Bapak, kalaulah tak memberatkan orang kepenuhan barat, buatlah aturan itu sekalipun tak tertulis. Warga-warga yang memang masih sehat badan, sehat akal, masih tetap beragama Islam, mengaku Islam, maka tolong Pak dengarkan baik-baik. Sebelum kita meninggal dunia, tolong ramaikan Masjid Baitur Rahman ini dengan satu, sholat berjamaah. Kenapa Ustaz tekankan betul? Karena kalian bolak-balik maulid Nabi kita buat. Ustaz diundang jauh-jauh, kami capek datang ke sini. Apa yang kita harapkan Pak? Perubahan. Itu Pak yang penting. Sholatu jama'atan afdalu min sholatil fardhi bisaba'i wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu Bapak Ibu jauh lebih baik dibandingkan dengan sholat sendiri. Bandingannya bolak-balik hadis ini dibacakan tapi tidak diamalkan. 27 derajat satu riwayat, 25 derajat satu riwayat. Apa maknanya? Rupanya orang yang sholat berjamaah sekali, dia sudah mendapatkan 25 kali dibanding 27 kali dibanding dengan orang yang sholat sendiri. Cerdas kita Pak dulu malam ini. Ini duit 1 juta, ini duit 27 atau 25 juta. Disuruh awak milih, awak tetap pilih 1 juta Pak. Berarti awak tak waras lagi ini Pak. Apa sebab? Awak mampu memilih 25, 27, tetap awak pilih yang 1 juta. Apa maknanya Pak Ustaz? Umur kita kata Nabi peluangnya hanya 60 sampai ke 70. 70 ke atas udah jarang sekarang Pak. Mana buktinya kematian itu ada? Mana kepenuhan barat warganya yang umur 150 tahun? Masih ada di sini Pak? Tak ada. Yang hadir malam di maulid mana yang umur 100 tahun? Tak ada lagi. 90 tak ada. Rata-rata permainannya 50, 60. Paling satu-satu ayat komaku ada yang 70. Itu pun sudah bonus sebonus-bonusnya Bapak Ibu. Bayangkan 20 tahun lagi Bapak hidup, 20 tahun lagi Ibu hidup, solatmu tetap sendiri. Mati Bapak besok, pasti rugi Bapak dari hitungan derajatnya. Tapi 20 tahun lagi ayah dan omah hidup, alhamdulillah terutama bapak-bapak, dapatkan berjamaah. Sekali solat kau dapat 27, 2 solat 2 kali 27. Sampai meninggal dunia, panen pahala insya Allah selamat dunia akhirat. Itu Pak rumusnya.
Jadi ayah oma, jangan anggap lagi ini semua bakalan bisa awak miliki ini. Gak bisa ini Pak. Saya sudah berulang kali Pak membuat perbandingan tentang mohon maaf orang yang banyak duit, pas lagi naik-naik daun dibangun rumah itu bertingkat sampai kadang 2 tingkat saja pun Pak. Tengoklah, begitu Bapak di hari tua sekarang datang bermati, sampai bersarang laba-laba di lantai 2, dan pernah Bapak naik ke atas lagi. Padahal begitu bersemangatnya Bapak membangun dunia ini. Apa artinya? Besar saja anakmu, sudah mulai sepi kau rasa di rumah itu. Menikah anakmu, makin hampa kau rasa hidup ini. Maka semakin nanti hidupmu sendiri, meninggal pasangan hidup, mulai menyendiri. Ada masanya besok. Kesendirian yang tak bisa disesali. Kapan Pak Ustaz? Sendiri di alam kubur awak sendiri. Itu yang mengerikan sekali. Dan adanya Pak Ustaz besok yang ngantari nyawa. Balik lagi ke Nabi. Yusbiul zanajah, yang mengiringi jenazah kalau dia meninggal salah satu 3. Yang pertama ahluhu, keluarga ikut. Maluhu, harta yang dicari selama ini mobil Honda ikut. Fayarji isnani, yang 2 ini akan balik ini. Mati-matian pun bini itu menangis kalau ditanam sama awak, takkan mau dia itu. Apa kata dia? Tak bisa, harus balik. Honda mobil mati-matian kredit, gak pernah awak sholat gara-gara menutup kredit tiap bulan. Mati, balik juga dinikmati orang. Wayabaka wahidun, yang kekal cuma satu untukmu. Amaluhu, amalmu. Kalau kau sholat waktu kau hidup, itulah kawan. Gak sholat kau, ajaklah kau besok Bapak Ibu. Jadi tolong sekali lagi, tolong kalau boleh bahasa tolong, jangan awak anggap sepele tentang dimaulidkan Nabi ini. Kita ambil hikmah malam ini, betapa pentingnya menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah. Apa ilmunya? Tolong jaga sholat di awal waktu. Setelah di awal waktu berjamaah. Kalau orang kepenuhan amalkan ilmu malam ini, sekalipun penyampaiannya cukup kasar menurut adat ke tempat ini, tolong Bapak Ibu diamalkan, didengarkan dan diresapi baik-baik supaya selamat kita dunia dan akhirat. Itulah Bapak Ibu. Tengok banyak menguap kalian tadinya, ya. Ibu-ibu pun tengok udah begini. Kapan selesai kawan di ceramah kata dia? Udah selesai sudah, udah. Tinggal mengamalkan lagi, tinggal mengamalkan. Ini masjidnya cantik, dekat juga dengan pemukiman warga, parkirannya luas, rasanya tak ada alasan awak lagi tak datang ke Masjid Baitur Rahman. Tempat duduknya bersih, airnya ada. Kalaulah dulu zaman dulu susah orang ke masjid, wajar. Lampu tak ada, sungai kadang naik surut, tidak ada keran macam sekarang. Susah orang ke masjid, jauh rumah Honda tak ada. Sekarang Pak, apa alasan awak besok di hadapan Allah? Jalannya biarpun belum aspal, tapi tidaknya becek tanah merah. Jauh rumah hawa sedikit, dikasih Allahnya Bapak Ibu Honda. Hujan gerimis, ada mantel. Lebih di atas itu lagi, ada yang sudah dikasih roda 4. Untuk apa Bapak Ibu itu kalau untuk tidak menyenangkan Allah dan Rasulullah? Bawa beramal Pak, mati awak besok jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya tak muncul juga. Sampai di sinilah Bapak Ibu pertemuan kita, sampai bertemu di lain masa. Ibu, dadah dulu, dadah. Cuma satu yang mendadak lagi, cuma itu yang masih bangun lagi Pak. Selebihnya udah tidur semua. Ada ya. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Semua yang disampaikan, keterbatasan ilmu, kebodohan kami, tolong kami dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo Bapak Ibu kita baca istighfar, kita minta doa, dan kita tutup nanti dengan bersolawat kepada Nabi, dan berakhirlah acara tausiah kita malam hari ini. Astaghfirullah Rabbal baraya
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati dan Kau ridhoi, dan jadikan perpisahan kami nanti perpisahan yang menghapuskan dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Wa liwalidaina, dosa ayah dan ibu kami. Warhamhuma, sayangi keduanya. Wa akrimhuma, muliakan keduanya. Kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka mengasuh kami di waktu kecil. Wali asatizna, ampunkan dosa guru-guru kami. Wali masyayikhina, ampunkan dosa ayah orang-orang tua kami. Wali jami'il muslimina wal muslimat, dan dosa Islam laki-laki dan Islam perempuan. Walil mu'minina wal mu'minat, dosa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan yang sudah mati. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat kasih sayangmu wahai yang maha penyayang. Rabbana ij'alna, Tuhan kami, jadikanlah kami, wa auladana, anak cucu keturunan kami, wa min azwajina, dan pasangan hidup kami, min ibadikas sholihin was sholihat, dari hamba-hambamu yang baik-baik, wa min ahli ilmi wal ibadah, dari orang-orang yang ahli ilmu dan ahli ibadah, wa min ahli hifzil Qur'anil azim, dan orang-orang yang menjadi penghafal Al-Qur'anil azim. Rabbana anzilir rahmata wan ni'mata was sihhata was salamata wal barakata wat taufiq wal hidayah. Waftah lana abwabar rizqa, bukakan kepada kami ya Allah pintu-pintu rezeki, minal halalan thayyibah, dari yang halal-halal dan yang baik-baik, mubarakah wasi'ah, dari rezeki yang berkah dan yang sangat luas. Rabbana ya muhawwilil ahwal, hawwilil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil